Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prames Nirajati dari Pajak 21A. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial pengisian e-faktur kami sebagai nilai tugas untuk UAS dari mata kuliah PPN. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi dari e-faktur kami atau e-tax invoice. Baik, apabila sudah diklik, maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita klik OK saja. Oke, lalu untuk pilih database-nya, kita menggunakan local database, lalu kita klik connect, kemudian kita login ke e-tax invoice, yaitu dengan nama usernya admin, dan passwordnya 123, kemudian login. Baik, pada tampilan tersebut sudah masuk ke aplikasi e-faktur dummy-nya. Dan di sini dijelaskan bahwa database-nya masih menggunakan database e-tax invoice atau masih menggunakan database bawaan dari aplikasi e-faktur dummy. Jadi kita harus menggantinya sesuai dengan kasus yang telah kita punya. Karena kasusnya yaitu PT Sinchan, maka kita akan mengganti database menjadi nama PT Sinchan dengan cara klik file, lalu administrasi DB, kemudian kita plus di sini nama PT-nya, yaitu PT Sinchan. Lalu klik buat database. Baik, apabila sudah diberitahukan bahwa database berhasil dibuat, lalu klik OK. Kemudian kita klik database yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik connect ke database. Klik OK. Kemudian apabila database sudah terkonek dengan aplikasinya, kita bisa lihat di bagian sini bahwa database sudah diganti menjadi PT Sinchan. Lalu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu memasukkan profil dari PKP. Caranya kita klik pada manajemen upload, yaitu profil, lalu klik profil alamat PKP. Jadi di sini sudah tertera bahwa nama dari PKP-nya yaitu PT Sinchan. Kemudian untuk alamat PKP-nya seperti ini. Pada bagian alamat PKP ini tidak bisa disesuaikan dengan kasus yang ada karena alamat ini sudah bawaan dari aplikasinya, sehingga kita diamkan saja tidak apa-apa. Lalu klik refresh. Kemudian pada bagian bawahnya kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Untuk kode bosnya karena di sini tidak ada, maka kita membuat asal terlebih dahulu, tidak apa-apa. Lalu lanjut ke nomor telepon sesuai dengan kasus yang ada, yaitu 021886789. Masukkan. Untuk nomor HP tidak ada, lalu kita kosongkan saja. Kemudian untuk pendatangan kita sesuaikan dengan yang ada di kasus, yaitu Daniel N. Kita tulis Daniel N di sini. Daniel N. Kemudian untuk jawabannya yaitu manager tax. Apabila sudah terisi semua, maka kita klik simpan. Profil PKP berhasil disimpan. Klik OK. Lanjut, kita akan mengisi nomor faktur pajaknya. Caranya yaitu kita klik referensi. Di sini sudah ada beberapa pilihan, yaitu terdapat lawan transaksi untuk mengisi data dari lawan transaksi pada PT Sinchan ini. Kemudian untuk barang atau jasa, di sini itu untuk mengisi atau menginput transaksi apa saja yang dilakukan oleh PT Sinchan. Kemudian untuk referensi nomor faktur, yaitu kita membuat nomor faktur yang akan digunakan. Lalu kita klik ini, klik referensi nomor faktur, kemudian kita membuat rekam range nomor faktur. Untuk nomor faktur awalnya kita sesuaikan dengan yang ada di kasus. Pada kasus sudah dijelaskan
bahwa untuk nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 yaitu 000.1500. Jadi untuk pengisian di aplikasinya pada nomor faktur awal kita tulis 000 tiga kali untuk yang angka 3 di awal, kemudian 21 sesuai dengan tahunnya, lalu untuk nomor di nomor bagian akhirnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal di kasus, yaitu 000.1501. Kenapa 01? Karena kita akan memulainya dengan nomor faktur pertama, yaitu 01. Lalu untuk nomor faktur akhirnya, kita asumsikan bahwa transaksi yang terdapat di PT Sinchan ini ada 100 transaksi, sehingga kita menulis nomor faktur akhirnya yaitu 000 sama dengan bagian awal, yaitu 21, 000, 100, 1601. Karena kita asumsikan bahwa transaksinya terdapat 100 transaksi, sehingga di bagian 4 belakang ini kita tambahkan 100, jadi 1601. Lalu kita klik rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil direkam. Klik OK. Nah, untuk tabelnya sudah berbeda karena nomor fakturnya sudah berhasil direkam yang baru. Lalu kita lanjut untuk memasukkan transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh PT Sinchan. Yaitu kita klik referensi lagi, kemudian pilih yang barang atau jasa, kemudian klik bagian administrasi barang atau jasa. Baik, untuk memasukkan transaksinya, kita klik tambah, lalu kode barang atau jasanya kita bisa lihat di bagian kasus yang sudah kita dapat. Nah, untuk kode barang yang pertama, kita melihat dari PT Garuda Kencana. Untuk kode barangnya, kita sesuaikan pada tabel yang ada di kasus. Namanya Opak White. Dan untuk barang satuannya, harga barang satuannya yaitu 825.000. Dan lalu klik simpan. Referensi barang atau jasa berhasil disimpan. Lalu kita klik yes untuk mengisi barang selanjutnya yang terjadi di transaksi pada PT Garuda Kencana. Masukkan lagi kodenya. Nama dari barangnya. Lalu harga satuannya. Klik simpan. Nah, untuk pengisian barangnya seperti itu sampai pada semua transaksi yang dilakukan oleh PT Sinchan di kasus tersebut. Karena untuk penginputannya semua sama, jadi saya akan langsung ke step selanjutnya. Baik, kurang lebih untuk transaksi yang ada di pajak keluaran dari PT Sinchan seperti ini. Terdapat 10 barang yang ada di dalam transaksi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke referensi dari lawan transaksi. Kita klik referensi, lalu klik lawan transaksi. Lalu klik administrasi. Klik administrasi lawan transaksi. Nah, pada referensi lawan transaksi ini, di sini kita akan menginput siapa saja yang melakukan transaksi dengan PT Sinchan sesuai dengan kasus yang ada. Seperti contohnya seperti di sini terdapat PT Garuda. Nanti di referensi ini kita akan memasukkan NPWP, nama alamat, dan juga tanggal dari invoice-nya. Jadi kita klik tambah, lalu
kita masukkan NPWP-nya dari PT Garuda Kencana. Untuk namanya PT Garuda Kencana. Dan untuk alamat disesuaikan pada data yang ada di kasus. Jalan Sudirman. Kemudian bloknya tidak ada, nomornya 104. RT-nya karena di sini tidak disebutkan, maka kita tulis 000 saja. RW-nya juga 000. Untuk kelurahan tidak ada, kita strip. Kemudian untuk kecamatan juga tidak ada, strip. Untuk kabupatennya Tarakan. Kemudian untuk provinsinya yaitu Kalimantan Timur. Kemudian kode posnya 77121. Nomor telepon di sini juga tidak ada nomor telepon. Kita sip saja. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk blok untuk data dari alamatnya semua harus diisi. Apabila tidak ada di data kasus, maka kita tinggal isi dengan strip atau kosongkan saja. Karena untuk disimpan, semua data yang ada di sini harus terisi. Klik simpan. Baik, untuk selanjutnya terdapat PT Pertamina Persero. Nah, karena di sini ada cukup banyak dan juga untuk cara penginputannya sama seperti yang PT Garuda Kencana, maka saya akan langsung ke step selanjutnya. Baik, untuk lawan transaksi dari Bisnet tidak dimasukkan ke dalam aplikasi pada bagian referensi lawan transaksi karena di sini dijelaskan bahwa dia masih pro forma invoice. Jadi dia belum invoice sepenuhnya. Jadi apabila masih belum invoice sepenuhnya, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam aplikasi. Baik, kurang lebih seperti ini untuk semua data dari referensi lawan transaksi yang ada di PT Sinjan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pengisian eh, rekam dari faktur pajak keluaran atau pajak masukan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasukkan faktur dari pajak keluaran. Nah, pada kasus ini, untuk pajak keluarannya terdapat 6 transaksi atau 6 lawan transaksi, yaitu ada PT Garuda Kencana, PT Pertamina Persero, lalu ada PT Sejahtera, kemudian PT CV Putra Melayu, kemudian ada PT Makmur, lalu PT Multi, dan yang terakhir PT Multi. Nah, ini termasuk dalam faktur pajak keluaran. Nah, cara memasukkan faktur pajak keluaran ke aplikasi yaitu, pertama kita klik terlebih dahulu faktur, lalu klik pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Nah, untuk pertama-tama kita rekam faktur terlebih dahulu, rekam faktur. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang akan kita masukkan sesuai dengan kasus yang ada. Untuk yang pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu yaitu PT Garuda. Ini. Nah, untuk detail transaksinya kita pilih satu karena dia merupakan pihak yang bukan pemungut. Lalu untuk jenis fakturnya juga satu. Kemudian untuk tanggal dokumennya kita sesuaikan dengan yang ada di kasus, yaitu pada tanggal 2 Juni. Kita klik tanggal 2 Juni.
6/2021. Masa pajaknya 6/2021. Lalu untuk nomor fak seri fakturnya sudah sesuai dengan yang setelah kita input di referensi seri faktur. Sudah otomatis input. Lalu kita langsung klik lanjutkan. Untuk lebih cepat, kita bisa klik di cari NPWP. Nah, karena biasanya untuk mempermudah kita bisa menggunakan fitur filter ini, bisa menggunakan nama atau NPWP. Biasanya saya menggunakan nama, lalu kita ketik namanya yaitu PT Garuda, lalu kita cari. Nah, di sini sudah langsung ditemukan data dari PT Garuda karena kita tadi sudah menginputnya di referensi lawan transaksi. Lalu tinggal klik. Nah, di sini langsung otomatis memasukkan data-data dari PT Garuda Kencana. Lalu lanjutkan. Kemudian untuk transaksi barang atau jasanya kita langsung klik ke rekam transaksi. Untuk kode barangnya kita bisa klik cari barang atau jasa. Kemudian kita cari dari kode barangnya sesuai dengan yang ada di kasus. Kita bisa langsung copy paste saja. Cari. Nah, di sini sudah terdapat opaque white. Kita klik, kemudian langsung otomatis terisi karena tadi kita sudah menginputnya di bagian referensi barang atau jasa. Nah, di sini kita tinggal mengeditnya di bagian jumlah barang. Kita sesuaikan dengan yang ada di kasus. Karena di kasus terdapat 40 paket, jadi kita ganti menjadi 40 paket. 40 paket. Nah, sudah langsung terhitung di sini. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik yes karena kita akan memasukkan barang yang kedua. Kita klik yes. Kita tinggal cari lagi. Menggunakan kata kunci agar cepat ditemukannya. Cari, diklik, lalu kita ganti di jumlah barang. Sesuai dengan yang ada di kasus. Itu 45. Simpan. Karena di sini hanya ada 2 transaksi di PT Garuda Kencana, maka kita klik no. Sudah, untuk semua sudah, lalu kita klik simpan. Sebelum kita klik simpan, kita harus sesuaikan terlebih dahulu dari jumlah DPP dan PPN yang ada di aplikasi dan juga yang ada di kasus. Kita samakan apakah sudah sama atau belum. Di sini sudah terlihat bahwa DPP-nya yaitu 89250, di sini juga sudah 89250, sedangkan PPN-nya juga sudah sama yaitu 8925 dan 8925. Jika sudah sama, maka kita tinggal klik simpan. Nah, untuk dokumen faktur dari PT Garuda ini sudah tersimpan. Lalu kita klik yes untuk melanjutkan. Nah, lalu kita lanjut ke PT selanjutnya, yaitu PT Pertamina. Nah, untuk PT Pertamina sendiri, karena dia dari pemerintahan, maka untuk detail transaksinya tidak menggunakan kode 1, melainkan kode 2. Karena dia merupakan PT dari pemerintahan, sehingga menggunakan kepada pemungut bendaharawan. Itu klik 2. Untuk jenis fakturnya masih sama, yaitu jenis faktur pajak. Kemudian untuk tanggal dokumennya, kita samakan dengan yang ada di kasus, yaitu tanggal 8 Juni. Nah, pada nomor seri faktur sudah otomatis langsung ke nomor seri berikutnya, karena sesuai dengan inputan referensi nomor seri faktur yang sudah kita input tadi. Lalu kita tinggal lanjutkan. Nah, tahap berikutnya sama saja dengan tahap yang tadi, tinggal menyesuaikan. Begitu pula dengan PT Sejahtera. Tapi jika PT Sejahtera ini untuk jenisnya itu sama seperti pada PT Garuda,
karena dia bukan pemerintahan. Nah, baiklah. Seperti saya akan mempercepat di bagian ini dan langsung ke rekaman faktur pajak masukan. Kurang lebih seperti ini hasil dari rekaman daftar faktur pajak keluaran yang terjadi di transaksi dari PT Sinchan. Berikutnya saya akan lanjut ke cara perekaman dari faktur pajak masukan. Step pertama, kita klik terlebih dahulu faktur, kemudian pajak pajak masukan, kemudian klik administrasi faktur, lalu kita klik rekam faktur. Pada rekam faktur pajak masukan ini terdapat perbedaan tampilan. Di sini kita harus menginput nomor faktur, kemudian untuk NPWP lawan transaksi, kemudian tanggal faktur, lalu juga ada masa pelaporan pajak masukan, lalu DPP, PPN, dan juga PPNBM jika ada. Nah, yang pertama kita masukkan data-data ini sesuai dengan kasus yang ada. Untuk yang pertama, kita akan masukkan dari data PT Surveyor Lingkungan. Untuk nomor fakturnya yaitu 01090021786378. Kita copy saja, lalu masukkan ke sini. Oh, sorry. Harus manual. 900, 21, 76, 78, 637, 637, 387, 387. Kemudian untuk NPWP lawan transaksi, kita tinggal klik cari di sini, karena tadi kita sudah memasukkannya di referensi lawan transaksi. Kita klik, kita tulis PT Surveyor. Kayak ini, Surveyor. Dan udah otomatis di sini tertulis namanya PT Surveyor. Lalu untuk tanggal fakturnya kita sesuaikan di sini yaitu 11 April. Kita klik di sini 11 April 11.03.2021. Lalu untuk masa pajaknya sesuai pada bulan ini yaitu 06/06/2021. Ya, lalu untuk DPP-nya kita masukkan sesuai dengan yang ada di kasus yaitu 15 juta. Nah, otomatis PPN-nya sudah terhitung di sini yaitu 1.500.000. Lalu klik simpan. Klik yes. Nah, untuk selanjutnya untuk cara pemasukan dananya hampir sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya akan langsung lanjut ke step berikutnya. Baik, berikut kurang lebih dari hasil record dari daftar faktur pajak masukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merekam faktur pajak masukan dalam transaksi impor. Itu pertama-tama kita klik terlebih dahulu di dokumen lain. Lalu kita masukkan lalu kita klik pajak masukan. Lalu kita klik rekam. Nah, langsung ditampilkan data seperti ini. Nah, untuk jenis transaksinya kita pilih yang impor karena pada transaksi ini merupakan transaksi impor. Lalu untuk jenis dokumennya normal, detail transaksinya impor PKP. Lalu untuk dokumen transaksinya karena di dalam kasus tersebut menggunakan surat setoran pajak, maka kita ganti menjadi surat setoran pajak. Seperti ini. Lalu untuk nama lawan transaksinya sesuaikan dengan nama yang ada di kasus, yaitu dari PT XYZ Corporation Singapore. Nama transaksinya ditulis di sini. Lalu untuk nomor SSP sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 00000009990000.
Lalu untuk tanggal SSP-nya yaitu tanggal, lihat di sini, maaf sebentar, sini 9 Juni. Jadi tulis 9 Juni 2021, 9 Juni 06 2021. Untuk masa pajaknya menjadi 6 Juni, bulan 6 2021. Lalu untuk DPP-nya sesuaikan juga seperti yang ada di ASUS, yaitu sebesar 9.295.519 seperti yang ada di sini. Lalu kita langsung klik saja ke enter. Jadi di sini untuk PPN-nya otomatis akan dihitungkan. Jadi PPN-nya yaitu 929.511. Lalu kita klik simpan. No, karena untuk transaksi impor hanya satu. Nah, jadi di sini merupakan hasil dari rekaman untuk pajak masukan, transaksi impor, atau daftar dokumen lain pajak masukan. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, jadi sebelum kita lanjut ke SPT, sebelum itu kita harus mengupload terlebih dahulu faktur-faktur yang sudah kita input tadi, seperti faktur pajak keluaran dan juga faktur pajak masukan. Yaitu dengan cara kita klik terlebih dahulu faktur, lalu masuk ke pajak keluarannya tadi, lalu klik administrasi faktur, lalu pada data rekaman yang sukses ini, kita klik semua, seperti ini, di blok semua, lalu kita klik upload. Lalu klik yes, klik OK. Nah, cara kita mengetahui bahwa data-data ini setelah diupload, jadi kita tinggal geser saja, lalu kita cek pada status approval. Nah, di sini sudah tertulis approval success. Nah, jika sudah tertulis seperti ini, maka semua transaksi yang ada di faktur pajak keluaran ini telah berhasil untuk diupload. Lalu kita lanjut ke faktur pajak masukan. Sama seperti tadi, kita klik terlebih dahulu fakturnya, lalu klik pajak masukan, kemudian administrasi faktur, lalu kita blok semua transaksi yang ada di pajak masukan, lalu klik upload. Yes, oke. Kita cek statusnya sudah approval sukses. Jadi untuk upload sebelum SPT, di sini kita sudah sukses semua. Lalu kita lanjut ke masukkan ke SPT. Jadi selanjutnya kita langsung klik ke SPT, lalu kita klik posting, lalu kita ganti untuk masa pajaknya bulan Juni, untuk tahunnya 2021, ke pembutuhan 0, lalu kita klik cek jumlah dokumen PKPM. Nah, di sini langsung ditampilkan bahwa jumlah dokumen PK-nya atau pajak keluarannya yaitu 6, karena transaksi yang sudah kita input tadi ada 6 transaksi. Kemudian untuk jumlah dokumen dari pajak masukan yaitu ada 4, karena tadi untuk input dari pajak masukannya kita memasukkan 4 transaksi, salah satunya yaitu yang impor, yang masuk dalam pajak masukan impor. Lalu kita klik posting. Nah, data SPT sudah berhasil dibentuk. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian SPT, lalu ke buka SPT, lalu klik perbarui tampilan. Nah, pada tampilan ini menandakan bahwa SPT yang kita posting tadi sudah terposting. Jadi sudah masuk ke aplikasi faktur, sudah terposting di aplikasi e-faktur ini. Lalu kita klik lagi pada bagian buka SPT untuk diubah. Nah, kita klik itu karena untuk mengecek kembali transaksi-transaksi yang sudah kita input, baik itu di faktur pajak masukan maupun keluaran, untuk mengecek pada SPT di lampiran-lampiran yang tersedia. Lalu kita
KSPT. Lalu kita cek di B3. Nah, untuk B3-nya di sini kosong karena memang pada kasus tersebut tidak ada yang tidak bisa dikreditkan. Lalu kita lanjut ke lampiran B2. Nah, untuk B2 sendiri terdapat 3 transaksi sesuai dengan yang sudah kita input tadi, yaitu pada bagian pajak masukan terdapat 3 transaksi. Lanjut ke B1. Nah, untuk B1 terdapat 1 transaksi sesuai dengan tadi yang sudah kita input, yaitu transaksi pajak masukan impor, yaitu XYZ Corporation. Lalu lanjut ke formulir lampiran A2. Nah, di sini A2 terdapat 6 transaksi sesuai dengan tadi yang sudah kita input, yaitu terdapat 6 transaksi dari pajak keluaran. Lalu lanjut ke lampiran A1-nya. Nah, karena tadi di kasus tidak ada transaksi ekspor, maka di sini kosong. Selanjutnya, kita akan mengecek pada SPT formulir dari AB, lampiran AB. Nah, jadi di sini merupakan akumulasi dari beberapa transaksi yang sudah kita input sebelumnya. Jadi di sini terdapat penyerahan dalam negeri, yaitu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung sebesar 930 sebesar 932.320.000. Kemudian untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri, yaitu sebesar 716.920.000. Kemudian untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN, yaitu sebesar 215.400.000. Lalu kita cek di bagian 2, terdapat rekapitulasi perolehan dari pajak masukan yang sudah kita input tadi. Yaitu di sini ada 9 juta sekian pada impor PKP, lalu pada perolehan PKP terdapat 67 juta sekian, lalu untuk jumlah semua perolehannya yaitu sebesar 77 juta sekian. Lalu kita lanjut ke bagian 3, yaitu di sini kita terdapat pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan sebesar 7.704.551. Lalu untuk bagian ini, kompensasi kelebihan, kita bisa masukkan ini sesuai dengan kasus yang ada. Karena di kasus kita sudah dijelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran. Di sini terdapat kelebihan bayar pada bulan Februari 2021 sebesar 55 juta. Jadi kita masukkan di sini, yaitu bulannya bulan Februari, tahunnya tahun 2021 sebesar 5 juta. 5 juta. Sorry, maaf. Dan lalu kita bisa klik simpan. Ya. Oke. Baik, jadi selanjutnya kita akan melihat dari SPT induknya, yaitu kita klik SPT, lalu formulir induk, lalu klik satu. Nah, di tampilan ini merupakan rekapitulasi dari transaksi-transaksi yang sudah kita rekam. Jadi di sini terdapat beberapa penyerahan barang dan jasa, lalu di sini juga ada jumlah seluruh penyerahan sebesar sekian, 932 sekian. Lalu kita lanjut ke bagian 2H. Bagian 2, yaitu di sini untuk pajak keluarannya yang harus dipungut sendiri yaitu sebesar 71.692. Lalu untuk pajak masukan yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar 12.704.551.
Dan juga untuk PPN kurang atau lebih bayar yaitu sebesar 58.987.449. Jadi di sini kita merupakan perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar. Jadi di sini dijelaskan bahwa PPN-nya itu kurang bayar, sehingga kita harus melunasi atau membayar kurang bayar dari PPN tersebut. Caranya kita memasukkan ini SSP di sini. Kita klik SSP, lalu kita klik tambah, lalu kita isi. Nah, selanjutnya untuk input SSP, uh, di keterangan SPT-nya yaitu SPT bulan Juni tahun 2021 untuk pembutuhannya 0. Lalu untuk jenis pembayarannya yaitu PPN kurang bayar. Untuk kode jenis pajaknya yaitu PPN dalam negeri. Sedangkan kode jenis setorannya yaitu setoran masa PPN dalam negeri. Untuk tanggalnya kita tanggal 15 Juli 2021. Untuk NTPN, untuk kode NTPN-nya karena di kasus tidak diketahui, maka kita membuat nomor sendiri dengan 16 digit. Ini lalu untuk nilainya sesuai dengan nilai PPN kurang bayarnya, yaitu 58.987.449. Lalu klik simpan. No, karena itu hanya sekali saja. Untuk PPN kurang bayarnya sekali saja. Kita klik no. Dan di sini sudah terekam bahwa SSP kurang bayar untuk pembayaran PPN kurang bayar tersebut. Nah, baik selanjutnya apabila SSP dari PPN kurang bayar sudah terekam, mari kita lanjut ke bagian 3, 4, dan 5. Bagian 3, 4, dan 5. Nah, di sini merupakan data dari PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, sesuai dengan kasus yang ada, di kasus tersebut dijelaskan bahwa terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Bentar. Di sini. Selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Nah, jadi kita isi di bagian ini yaitu untuk jumlah DPP-nya. Untuk jumlah DPP-nya bukan semua dari ini 875, melainkan pengurangan dari jumlah keseluruhannya dikurangi harga perolehan tanah karena tanah tidak termasuk ke dalam kegiatan membangun sendiri. Jadi apabila kita hitung hasilnya menjadi 545 juta. Untuk PPN terutangnya otomatis terisi yaitu 54.500. Nah, kita lalu membuat SSP-nya. Untuk membuat SSP sama dengan membuat SSP PPN kurang bayar tadi, yaitu kita klik tambah. Lalu untuk kode jenis pajaknya, kita klik bagian PPN dalam negeri. Untuk kode jenis setorannya, yaitu setoran kegiatan membangun sendiri. Lalu untuk tanggalnya, yaitu di tanggal Juni. Tanggal 15 Juli tadi. Sama seperti PPN kurang bayar. 15 Juli 2021. Untuk NTPN-nya juga sama. Lalu untuk nilainya 54.500. Kita klik simpan. Simpan. Nah, di sini kita sudah terekam bahwa SSP PPN kegiatan membangun sendiri. Di sini sudah terekam. Klik silang. Lalu kita ke bagian 6.
Nah, di bagian 6 ini merupakan kelengkapan dari formulir-formulir yang ada di SPT. Jadi di SPT kita terdapat formulir dari AB, formulir dari A2, formulir dari B1, formulir dari B2, dan juga satu formulir dari SSP PPN 1 lembar. Lalu kita untuk tepatnya tanggalnya, Jakarta, tanggal 15 Juli 07/2021. Lalu untuk nama jelasnya yaitu tadi, untuk nama jelasnya yaitu Daniel N. Sesuai dengan yang ada di kasus Daniel N. Lalu untuk jabatannya yaitu manager tax. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu klik OK. Nah, lalu kita cek lagi SPT. Lalu kita klik ke buka SPT. Nah, karena tadi untuk semuanya kita sudah selesai, untuk pembetulan dari SPT kita juga sudah selesai, lalu kita bisa menyimpan file dari SPT tersebut menjadi file CSV dan PDF SPT sebagai bukti bahwa kita sudah menguploadnya di e-faktur. Caranya kita klik buat file CSV dan PDF SPT, klik, lalu kita klik di mana kita akan menyimpan file tersebut. Sebentar. Misalkan kita masukkan di new volume day, lalu kita klik di sini OneVPN, lalu kita save. Nah, apabila proses penyimpanan ke file komputer kita yaitu dengan loading seperti ini, nah CSV sudah berhasil dibuat. Oke. Baik, jadi berikut merupakan file dari SPT PPN SPT masa PPN yang sudah tadi kita buat di aplikasi e-faktur pajak. Itu sudah sesuai sama yang sudah kita input tadi, terdapat ini untuk bagian induknya. Kemudian untuk PPN terutangnya sama seperti tadi yaitu 58 sekian. Lalu untuk PPN terutang atas kegiatan pembangunan sendiri juga sama yaitu 545 juta sekian. Dengan NTPN-nya juga sudah terupload di sini. Lalu untuk selanjutnya dapat formulir AB yang sama seperti yang ada di aplikasi tadi. Ya, lalu ini juga ada A1 karena di transaksi tidak ada, maka di sini tidak ada transaksi yang dimunculkan. Lalu untuk formulir A2 yaitu pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dapat 6 transaksi sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi di aplikasi e-faktur. Lalu untuk formulir B1-nya yaitu terdapat 1 transaksi yaitu di mana merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP. Lalu pada formulir B2-nya yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri dapat 3 transaksi sesuai dengan tadi yang sudah kita input di aplikasi e-faktur pajaknya. Lalu di sini juga untuk B3 tidak ada transaksi yang lainnya. Dah, sekian. Berikut merupakan gambaran dari file SPT masa PPN. Baik, sekian dari saya untuk video tutorial e-faktur pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.